Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa hibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal qiyai wal ijabarut walayaqutu walayabdu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam YouTube Tholabul Ilmi, YouTube kesayangan kita, kupas tuntas ilmu amal ibadah, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya tidak lepas dari belajar. Belajar dan belajar adalah ciri khas umat Muhammad. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan kepada setiap umat itu belajar. Karena apa? Faqulum min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah akan dikembalikan oleh Allah, la tuqbalu. Untuk itu, pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah, kita mengadakan muzakarah. Kita mengadakan muzakarah bersama jemaah khusus dari Sulawesi. Jemaah kita khusus dari Sulawesi insyaallah akan bersilaturahim dan silaturahmi dengan kita pada YouTube Buya Pasaman Timur dalam rangka belajar dan mengajar yang direncanakan akan dibuka khusus untuk penduduk dan jemaah di wilayah sekitar Sulawesi, Pulau Sulawesi lebih khususnya. Nanti insyaallah bagi pemirsa, para hamba-hamba Allah, para al-hustad, para al-mukarram, para hamba-hambanya semua, insyaallah kalau ingin memperdalam, ingin bergabung dengan grup Sulawesi, khusus warga Sulawesi, sudah bisa menghubungi YouTube Buya Pasaman Timur, dan ada perpanjangan jemaah untuk Sulawesi khusus nanti akan diarahkan untuk bergabung di grup Sulawesi. Insyaallah baik para jemaah, kita silaturahim dan muzakarah dengan jemaah-jemaah yang berasal dari Sulawesi. Yang ingin lain bergabung silakan menghubungi YouTube Buya Pasaman Timur dengan pengurus-pengurus yang berasal dari Sulawesi. Silakan menghubungi nomor yang ada di channel YouTube Buya Pasaman Timur, yaitu tentang kelanjutan perjemaahan yang akan direncanakan, yang insyaallah akan disiapkan untuk jemaah khusus daripada Sulawesi. Demikian,
dan selamat menyaksikan silaturahim ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari silaturahmi ini. Baik para hadirin, saya akan bermuzakarah dan bersilaturahmi dengan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar saya akan masuk dulu menemui moderatornya, Saudari Nurbaidah. Baik, para jemaah. Insyaallah. Nah, baik para hadirin, para jemaah sekalian semuanya. Ini ada jemaah, ada moderator lagi mengarahkan. Penting ada ketemu dulu, lihat. Ya, insyaallah. Silahkan yang lain, silahkan buka video. Buya udah mau masuk, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain buka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Gimana jemaah semua sehat? Alhamdulillah sehat Buya. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Yeah. Silakan yang lain tutup audio. Baik, jemaah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanal nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya kita kalamkan dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah.
Insya Allah pada dalam pertemuan dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, semoga bermanfaat bagi kita di dalam mencapai tujuan kita menjalankan keumatan kita kepada Allah. Kita memang umat, Tuhan memang Allah, Allah memang Tuhan. Tapi menjalin hubungan dengan Allah yang kita pertuhan itu belum tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau hanya kodrat yang dibahas, kodrat kita sebagai umat, kodrat Allah sebagai Tuhan. Tetapi bagaimana kita mentajalikan kodrat ini sehingga terjadi fungsinya Dia sebagai Tuhan, kita sebagai umat. Menetapkan keumatan Allah pada diri, keumatan Allah pada diri dan ketuhanan Allah pada diri bukanlah pekerjaan yang mudah. Nyatanya perhubungan dengan tauhid nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan dan tajrid rasa. Jelas kita mengalami bagaimana bertuhan dengan Allah, butuh pengkajian yang lebih dalam. Kalau hanya pengalaman yang antara pengalaman yang akan dibahas, pengalaman itu laksana seorang orang bisu yang bermimpi. Dia tahu tapi tidak bisa mengatakan dan tidak bisa membuktikan. Untuk itu, mari kita sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan kita di dalam rangka menjalankan hakikat diri dengan Tuhan di dalam marwah agama Islam. Menjalankan hakikat diri dan hakikat Tuhan di dalam sifat ibadah sesuai dengan makom ibadah marhalah mukarobah. Ibadah adalah sumber perbuatan daripada rohani dan amaliyah adalah sumber dari perbuatan jasmani, yaitu marhalah fil jazadiyah. Antara perbuatan rohani dan jasmani, kita harus tahu mana batasan perbuatan syariat dan hakikat. Kalau kita sudah tahu batasan daripada syariat dan hakikat, batasan mana amaliyah berfungsi dalam solat, dan batasan mana ibadah itu berfungsi dalam ibadah, insya Allah akan mencapai daripada ibadah yang berderajat. Memahami lebih dalam mulai dari hakikat azan sampai kepada hakikat salam. Tujuannya apa? Kita harus mengerti lebih dalam mana diri yang dihadapkan kepada Allah yang tidak bersekutu dengan Allah. Kalau hanya naik sajadah itu tidak susah, tetapi naik ke sajadah atas nama agama butuh perhitungan yang lebih dalam. Mendirikan diri sifat Allah dalam diri, membawakan diri yang hak bagi Allah untuk menghadap Allah adalah suatu perjuangan dan kenyataan yang harus dilaksanakan. Mana diri yang tidak bersekutu bagi Allah? Makanya kita kembali mengkaji diri, mana diri yang diwasirahkan oleh Nabi, mana kodrat pewaris para Nabi yang dibawa solat tidak bersekutu bagi Allah. Solat adalah jalur ibadah yang dilaksanakan oleh marhalah mukarobah, yaitu perbuatan rohani bagi diri. Mana yang dikatakan perbuatan rohani? Inilah kita harus mengenal diri. Mengenal diri dan mengenal Tuhan adalah suatu jalan untuk mendapatkan ibadah. Bagaimana bisa ibadah dijalankan tanpa kita mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita? Bagaimana caranya kita bertajali kepada Allah kalau hanya bermodalkan ilmu pengetahuan, tetapi dalam kenyataan kita bisa dalam membuktikan kita tidak mampu menjalankannya. Insya Allah para jemaah, kalau kita sudah tahu kenapa wuduk itu 3 kali diulang-ulang, diri mana yang menginjak sajadah yang tidak berdosa,
As-Sajadah itu adalah lembaran Al-Quran yang mana artinya batasan dari surat ke-32. Di balik ke surat 23 dinamakan Al-Mu'minun. Mana diri yang sudah mukmin yang akan naik kepada As-Sajadah? Mana kodrat yang tidak bersekutu menginjak sajadah? Mana kodrat 3 kodrat dalam diri yang harus disucikan dalam wudhu? Dan mana diri yang dipanggil dalam azan? Semua harus terjawab dengan jelas. Inilah hakikat diri dan Tuhan, hakikat Tuhan dalam diri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah dengan kita belajar, kita terlepas dari pemahaman-pemahaman yang sifatnya tidak bertauhid kepada Allah. Ini ilmu tauhid. Syahadat adalah awal dalam rukun Islam, adalah suatu syarat mutlak untuk mendirikan sebuah solat. Kalau kita tidak bisa memenuhi syarat daripada syahadat untuk mendapatkan makom solat yang sebenarnya, sesungguhnya solat itu sudah jatuh ke amaliyah, bukan jatuh kepada ibadah. Satu dalam hijab, syahadat berjumlah 24 huruf. Artinya apa? Syahadat berarti menyatukan. Syahadah langsung, ahad menjadi satu. Dinamakan ihram dalam takbir. Sudahkah kita mendapatkan satunya Allah di dalam takbir itu? Inilah para jemaah yang harus kita buktikan. Jangan hanya kita larut di dalam sebuah pengalaman dan penceritaan pengajian, tetapi tidak mendapatkan kodrat daripada kajian itu, sehingga kita tidak mampu membuktikan dan menjalankan kajian itu. Mana diri yang menyembah dan mana Tuhan yang disembah. Hanya dengan modal satu patah kata, Allahu Akbar, nyatalah mana Tuhan dan nyatalah mana umat. Kalau gagal dengan satu patah kata itu, maka gagal semua perbuatan sampai salamnya. Waktu tinggal berlarut, akhirnya apa? Niat baik, tujuan baik, hasilnya tidak baik. Ini yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya umat Muhammad itu wal asri innal insana lafi kusrin. Makanya sangat banyak umat Muhammad itu yang merugi. Maka coba dipikirkan surat Taha ayat 14 itu. Gali sampai dapat. Selesaikan surat Taha ayat 14. Barulah kita bisa dikatakan mendapatkan Tuhan di dalam ibadah kepada Allah. Jangan solat kita alana ujubun alana maujud. Oh, Tuhan ada, kita tidak ada. Nah ini artinya apa? Kita merasa ada, tapi kita tidak melihat adanya kenyataan Allah. Kenapa? Karena kita masih dalam rangka derajat yang sangat rendah. Derajat solat yang tidak tinggi, derajat solat yang tidak berderajat, itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kalau hanya jasad memakai ruh, bukan hanya manusia yang mempunyai jasad dan ruh. Semua hewan, semua makhluk juga punya jasad dan punya ruh. Tapi mana diri yang dikatakan panafillah, diri yang tidak berurat, tidak berdarah, diri yang berwasiat daripada Adam nurani bagi jasad, diri yang berwasiat dari Muhammad rohani bagi diri, diri yang berwasiat bagi batin bagi Allah, nyawa bagi diri. Kalau sudah hakikat Adam dan Muhammad bernapaskan batin Allah, insya Allah itulah diri yang diterima oleh Allah. Fana'um fillah wal baka'um fillah. Tetapkan diri sifatmu, maka kekalkan dia, maka itulah sifat tunggal bagiku, diri yang kembali kepada pemilik diri. Inna lillahi qabla mutu anta mutu. Baru berarti paham kita yang melipat tangan itu apa maknanya. Tapi kalau kodrat diri kita belum paham, solat itu hanya amaliyah, pengisi waktu kosong dan menjalankan kewajiban. Tapi lihat, mati itu tidak waktu kosong dan bukan sebuah kewajiban, tetapi wajib adanya.
Sudah lama kita kenal orang ulama, sudah banyak kita kenal ulama. Tapi mana ulama yang bisa menuntunmu ke jalan Allah? Tidak bakal ada kecuali telah datang amir dirimu. Apa Amirul Mukmin? Yaitu ahli dirimu sendiri. Boleh banyak ulama, boleh banyak guru ngaji, boleh banyak guru makrifat, tetapi kalau dia bukan ahli dirimu, Amirul Mukminmu, tidak akan pernah sampai kalam Allah itu ke jantungmu. Tidak akan pernah rasa Allah itu datang ke kolbimu. Dan tidak akan pernah anazir jasadmu merasakan kehadiran Allah. Kenapa? Halalnya ayat, setiap ayat memiliki wali Allah. Maka pesuruh Allah telah diutusnya di antara golongan kamu pesuruhku sendiri. Itulah orang ahli dirimu. Maka carilah seorang ahli dirimu, mursyid dirimu sendiri. Sesungguhnya itulah imammu di akhir kelak nanti. Hanya kalau kita dioper oleh cerita demi cerita bertahun-tahun sampai kita tua, hanya mendengarkan cerita orang pintar, tapi kita tidak pintar-pintar. Kenapa? Kita mencari orang pintar dan bicara depan kita orang bodoh. Tapi salah, harusnya kita mencari orang yang membuat bisa kita pintar, bukan mencari orang pintar. Cari ulama yang bisa menjadikanmu ulama. Ini yang benar. Itulah Amirul Mukmin. Dia tahu siapa kamu. Dia mengerti siapa kamu. Dia ahli dirimu. Tidak perlu kamu susah belajar. Tapi kalau kamu sudah susah sendiri, berarti guru itu hanya menceritakan kabar, berita dan pengalamannya. Inilah yang membuat kita hati-hati. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengaji nanti, kalau Allah jodohkan Sulawesi punya grup sendiri, insya Allah bakal kita coba belajar dengan baik. Beramal dan beribadah. Saya juga telah mengkasih suatu kesempatan kepada Nurbaidah. Kalau memang Sulawesi ingin mendapat pelayanan khusus dari YouTube Buya Pasaman Timur, silakan bikin grup dan bikinlah pengurusnya dan adakanlah siap-siap untuk dibaiat dan rutinkan apa sebulan sekali atau bagaimana. Mudah-mudahan kesempatan ini saya tunggu kabarnya dalam 1 minggu keputusannya. Silakan dimusyawarahkan bersama-sama apa Sulawesi mau dibentuk atau bergabung ke grup YouTube Buya Pasaman Timur atau berdiri sendiri agar mendapat pelayanan sendiri. Ibarat umpamanya sekarang ini kan hanya sampai jam 9. Nah, artinya apa? Kalau sudah berdiri sendiri itu bisa mendapatkan muzakarah dan pengajian itu dari jam 19 sampai jam 24. Itu bisa 1 malam penuh. Nah gitu. Jadi silakan nanti diurus grup Sulawesi. Saya kasih kesempatan. Mudah-mudahan 1 minggu ini sudah ada kepastian jamaahnya dengan segala ketentuan-ketentuannya. Nurbaidah mungkin sudah tahu. Jadi insya Allah mudah-mudahan jamaah sama-sama mencarikan solusinya. Kalau memang Sulawesi ini benar-benar kita akan siapkan pelayanan dari YouTube Buya Pasaman Timur insya Allah. Begitu jamaah, silakan kita muzakarah bersama-sama dengan waktu yang telah kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Buya atas kesediaannya untuk ibaratnya hadir di Sulawesi. Insyaallah. Silahkan jemaah yang mau bertanya. Pak Ahmad ini, silakan Pak Ahmad. Dari tadi mau bertanya. Insyaallah. Silakan.
Gimana? Yang angkat tangan ini Haji Muli. Pak Ahmad gimana? Kayaknya jaringannya. Ya, saya persilahkan ke Haji Muli dulu. Sebentar Bu Haja Siti Fatimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purna ya. Insyaallah. Yang saya mau tanyakan ya yaitu kalau mengerjakan sholat itu kemudian mengucap takbir maka melenyapkan sifat kemanusiaannya hanya sifat Allah semata. Tapi kalau sudah berjalan atau pertengahan biasa muncul lagi yang lain. Jadi bagaimana itu ya bisa kembalikan lagi supaya khusyuk. Iya. Salat itu fardu ain, fardu wajib, ain artinya menyaksikan. Kalau yang kita pelajari dari azan, yang kita saksikan itu tidak ada perbuatan hakikatnya sedikit pun, maka setan akan masuk ke dalam pandangan kita. Itulah yang membuat solat itu rusak. Kalau pandangan banyak kosong dalam solat, maka kesempatan bagi setan dan iblis merusak solat kita. Itu saja, tidak kena yang lain-lain. Makanya kita harus pelajari hakikat solat itu dari azan sampai kepada salam. Begitu. Paham? Caranya Bu ya itu kalau mau hilangkan itu bagaimana? Kita harus belajar dari awal. Kita harus belajar mulai dari pembersihan hatinya. Jangan berilmu dalam WC. Jangan bawa kitab ke kamar mandi. Itulah orang yang tidak mensucikan hatinya di dalam mengamalkan jalan-jalan Allah. Pendapat tidak berlaku di jalan Allah. Paham tidak berlaku. Yang berlaku ketentuan Allah yang akan kita ikutkan. Baik secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifatnya. Paham? InsyaAllah. Nanti harus benar-benar dipelajari. InsyaAllah kalau jadi grup daripada Sulawesi ini terbentuk, nanti akan kita pelajari semua. InsyaAllah. Terima kasih Haji Muli atas pertanyaannya. Bisa audionya dimatikan, Pak Ahmad juga audionya dimatikan. Ya, silakan. Silakan Ibu Haja Siti Fatimah. Silakan. Ya, gangguan sinyal itu, gangguan sinyal. Audionya Ibu Haja, hadirnya belum dibuka. Ya. Buka. Halo, Ibu Haja. Ya, silakan Ibu Haja Fatimah. Halo. Sinyal itu gangguan sinyal. Saya persilahkan kalau gitu, saya persilahkan dulu Pak Ahmad. Nanti Ibu Haja kalau udah bagus sinyalnya. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isi saya Buya akan bertanya ini yang mengenai inti sholat Buya. Inti sholat kan bertemu muka dengan Tuhan tanpa perantara. Ini yang saya mau tanyakan Buya. Kalau kita sholat, apakah kita bertemu dengan Tuhan? Iya, makasih Buya. Ya, mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah. Ya, mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah, tetapi menyatu jiwa dan raga dengan Allah. Makanya dikatakan
di situ ihram. Ihram itu takbiratul ihram. Ihram itu menyatu artinya sesuai dengan syarat sah syahadat itu. Syahadah ahadah. Jadi menyatu, bukan kita bertemu dalam tingkat engkau di sana, aku di sini, tapi menyatu dalam jiwa dan raganya Allah. Jiwanya asyhadu an la ilaha illallah, raganya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Paham? Buya, bagaimana caranya itu menyatu dengan Tuhan? Iya, harus belajar. Makanya kalau grup Sulawesi ini terjadi akan belajar, tapi tidak bisa dibicarakan karena hubungan kita belum ada. Hubungan batin kita belum diikat dalam bentuk baiat. Maka tidak ada hak memberi dan menerima kecuali kita sudah di dalam baitullah. Baiatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya paham guru, terima kasih guru. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ibu Haja Siti Fatimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Buya, hampir seperti pertanyaan Pak Ahmad tadi. Tapi yang saya ingin tanyakan sebenarnya adalah seandainya Allah sudah ada di dalam diri kita, apakah ada tanda-tandanya, Buya, ataukah ada firasat? Sama di saat kita awal mengenal pasangan kita. Apa tanda-tanda pertama orang itu mau jadi suami kita? Tidak ada bedanya. Dia sudah hadir, merasa dekat, merasa tidak asing lagi dengan dia, merasa tidak mungkin berpisah lagi. Nah, tidak ada bedanya. Jalur kasih sayang itu satu, baik lewat manusia maupun lintas Tuhan, sama. Jadi tidak ada tanda-tandanya yang berbeda dengan tanda-tanda manusia jatuh cinta kepada sesama. Artinya seperti itu, ya. Pasti rasa cinta yang tidak bisa diukirkan itulah yang ditunggu-tunggu untuk berhadapan dengan Allah. Allah tidak akan menghadiri orang yang tidak mencintainya. Apapun ilmu dan doa, amalan tidak akan menghadirkan Allah kecuali hatimu yang telah mencintainya. Paham? Insya Allah. Tadi masih sebenarnya ada Sinyalnya tidak bagus, suaranya putus-putus. Saya tidak dengar. Saya tidak dengar, suaranya putus, Bu. Mungkin Iya. suaranya sinyal nggak bagus Bu Haja. Iya, saya tidak dengar. Putus. Baik, itu yang hadir tidak membuka video itu kenapa itu? Silahkan yang lain buka video. Kenapa? Ya, kalau mau ngaji buka video. Kita buka video. Saya juga bisa nutup video begitu, mau nggak? Jangan Bu ya. Saya juga bisa. Iya, biasakan ijab qabul. Wajahmu itu bukan milikmu, itu milik Allah. Jadi nggak perlu diumpetin. Wajatu wajihi alillazi fataras samawati. Iya, Pak Nasir, kamu bukan kemarin kenal saya. Masa nggak ngerti-ngerti juga? Ya, Pak Ahmad tadi ada pertanyaan Pak Ahmad. Sebelum Buya masuk kan, apa yang ditanyakan tuh? Apa tuh bayat Bu? Nah, aku kan bilang tanya Buya kata saya.
Ya, kalau masalah baiat tanya surat Al-Fatir ayat 10 dibaca. Al-Fatir ya. Itu perjanjianmu dengan Allah perantara saya. Jadi bukan dengan saya. Pernyataan hatimu dengan Allah perantara saya. Meskipun kita berjabat tangan, tapi di atas tangan kita ada tangannya Allah. Nah, itulah yang baiat bermunajat kepada Allah. Bukan talqin. Kalau talqin pengesahan murid dengan guru. Tapi kalau baiatnya tidak talqin, munajatullah, berarti pengesahan kita untuk mendapatkan hak dan halal untuk diamalkan. Allah. Ada lagi? Ya, gimana Pak Adnan? Nih Bu ya, Pak Adnan ini teman aku ya. Dulu kenal Pak Adnan itu rukonya banyak, ininya banyak. Sekarang ngeluh katanya Bu Nur, ini saya belum bisa keluar dari pimpinan ini. Kira-kira Pak Adnan ada yang mau ditanyakan ke Buya? Silakan. Audionya. Adiknya buka dulu Pak Adnan. Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan, teman Bu Nur dari Makassar, Pak. Insya Allah. Sebetulnya mau ngomong apa Bu Nur ya? Saya nggak tahu mulai dari mana nih. Intinya aja. Intinya saja, tidak apa-apa. Mana nih? Mungkin keimanan masuk Bu ya. Kadang menggantungkan kepada Allah, kadang lagi percaya diri, bukan percaya Allah. Itulah mungkin saya punya masalah tidak selesai-selesai. Iya. Iya. Memang iya, memang begitu. Saya bisa paham. Kita tidak tahu rezeki itu di mana. Tapi rezeki itu tahu kita di mana. Masya Allah, Bu. Insya Allah kalau sudah kenal dia harus pakai iman sholat. Kalau iman sholat saya siap membantu. Tapi kalau imannya belum ada, dengan kemudahan aja itu bisa membahayakan kalau tidak ada iman sholatnya. Iya, sulit bagi kita itu kenapa? Allah memiliki ketentuan yang sangat paling kuat. Bukan dosa berat yang membuat kita diazab. Bukan suatu kekuatan syirik atau murka kepada apapun. Tetapi orang yang ingkar akan nikmatku, itulah azabku sangat pedih. Ya, nah jadi mungkin pernah mendapatkan kemudahan satu kali tapi tidak dihargai, tidak ada penghargaan untuk Allah sedikit pun. Waktu pertama ente sukses dulu yang saya lihat ini. Nah ini makanya kembali kita kepada merujuk lagi. Mungkin inilah hukuman yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Maidah itu, apabila kamu kufur akan nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa pedihnya azab? Inilah yang dirasakan oleh saudara Adnan. Saya bisa melihat dari sini apapun yang Anda alami. Tetapi itu artinya batasan-batasan harta itu ada cara dan adabnya kepada Allah. Karena apa yang kita dapat kula min indallah, semua itu datang daripada Allah. Nah, karena selama ini adalah Allah menjadi sebutan agama, menjadi kegiatan. Nah, inilah kebenaran Allah itu bicaranya pada kalam, kalam itu kejadian. Kejadian itu bahasanya Allah. Insya Allah kita kembali merujuk kepada pangkalnya pohon kalau ujungnya bermasalah. Tidak ada nasib yang tidak hidup di dalam diri manusia, tapi manusia itulah yang tidak hidup dalam nasib. Insya Allah mudah-mudahan grup Sulawesi ini
berhasil berdiri dan mengundang saya untuk belajar, mungkin akan kita carikan secepatnya solusinya. Insyaallah ya, Pak Adnan. Ya. Gimana, Pak Adnan? Singkat, padat, jelas. Insyaallah. Ya, silakan Ibu Hamdia. Assalamualaikum Menantu juga Bu ya nih. warahmatullahi wabarakatuh, Yang Bu mau ya. beli nah ini Bu ya. Waalaikumsalam Bu Hamdia. Ya, insyaallah. Yang ingin saya tanyakan, saya langsung saja pada intinya, Bu ya. Ya. Yang ingin, pada saat saya bertatap muka dengan Bu ya, kenapa hati saya selalu bersedih? Insyaallah. Dan menangis, Bu ya. Insyaallah. Tidak Insyaallah. bisa. Ya, karena ini bukan wajah saya, Bu. Saya tidak pernah mengaku ini wajah saya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajahku adalah wajahku di bawah langit dan di atas bumi. Jadi insyaallah sampai perhatian Ibu kepada Allah perantara saya. Insyaallah saya tidak guru ngaji, tidak siapa-siapa. Saya ini orang biasa, Bu. Yang ingin dekat dengan Allah saya tunjukkan jalannya. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Mudah-mudahan niat Ibu sampai kepada Allah. Insyaallah. Iya, itu saja, Bu ya. Saya tidak bisa Insyaallah. ngomong. Saya tidak bisa ngomong. Insyaallah. Insyaallah, Bu. Insyaallah. Saya ibaratkan berjalan, tak tentu arah, saya belum dapatkan tujuan saya kemana. Dengan Allah menakdirkan saya bertemu dengan Buya, mudah-mudahan ada jalannya. Saya Iya. dapat tujuan saya kemana. Iya. Jadi saya punya cerita untuk Bu Hamdiah ini sedikit. Dulu Malaikatul Jibril itu pernah mengandalkan suatu solatnya kepada Allah. Wahai Allah, adakah sujud umatmu seperti aku? Tidak, Jibril. Adakah ibadahnya seperti aku? Tidak. Adakah zikirnya seperti aku? Tidak. Kenapa engkau puji dan engkau lindungi manusia itu, sementara dia tidak bisa beribadah seperti malaikat? Apa kata Allah? Jibril, biar kamu solatmu bagus, zikirmu bagus, ibadahmu bagus, tapi saya tidak pernah menurunkan perintah solat kepada malaikat. Biarlah manusia itu salah dan lalai dalam melakukannya, tapi dia melakukan perintahku. Nanti akan datang wali ahli diri dia, akan kuutus ahli diri dia menyelamatkannya kepadaku. Mudah-mudahan wahadaratun almirul mu'mini al insanu. Mudah-mudahan datang ahli diri, mursid diri kita menyelamatkan kita. Karena mursid itulah yang tahu diri kita yang sebenarnya, bapaknya rohani kita, pembimbing rohani kita. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah nanti, insyaallah. Jadi begitu, Bu. Kadangkala juga pernah begitu. Allah utus Jibril mengantarkan musibah kepada umatnya. Tolong Jibril, kamu antar musibah ini ke jalan ini nomor sekian. Kenapa Allah? Kasihan kita, kamu tidak paham Jibril, antarkan saja. Kenapa Allah? Kasihan kita. Apa Allah bilang? Kamu tidak tahu apa yang kurasakan. Aku sangat rindu sama dia. Sudah lama kami berpisah, tetapi dia tidak pernah mengingatku. Mungkin dengan musibah ini dia mengingatku. Nanti bagaimana musibah itu? Kata Allah, apabila dia telah menyebut namaku, maka namaku itulah obat dari segala musibah itu. Jadi banyak-banyak Ibu
belajar lagi kembali bagaimana kita mendapatkan perhatian dari Allah lagi. InsyaAllah doakan supaya grup Sulawesi ini bisa berjalan dengan baik dan terbentuk. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan ketemu seminggu sekali atau 15 hari sekali. InsyaAllah. Ya, Bu Amdia. Karena apa yang Ibu inginkan itu sudah Ibu dapatkan. Tetapi yang tidak bisa Ibu dapatkan tuntutan rohani Ibu adalah ketenangan batin. Nah, inilah yang menjadi persoalan kalau saya lihat. Gitu. Ketenangan batin dengan yang mengerti siapa kita itu yang belum ketemu. InsyaAllah. Saya cari Buya. Sudah lama saya mencari. Lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah. Iya, sebetulnya Bu, sekarang pun tanpa Allah nggak mungkin kita bisa hidup. Betul nggak? Ibu kalau tidak ada Allah dalam dirinya nggak mungkin bisa bicara sekarang. Cuma itu yang menyakitkan bagi Allah. Sudah dekat barunya lupa. Nah, inilah yang paling membuat Allah itu merasa. Sebetulnya al-mahabbatun wa'atun an-nisa wa hana hasun in-nisa ilallahu. Artinya sebetulnya aku tidak menjadikan kadar sedih atau rindu dalam dirimu. Tidak kujadikan ada zat merindu dalam dirimu, tetapi melainkan apabila engkau merasakan rindu dan sedih, sesungguhnya akulah yang merindukanmu. Nah, itulah kata Allah. Dan tidak ada asal-usul air mata di dunia ini. Sesungguhnya al-bannasun, air mata itu adalah air mataku sendiri. Jadi apabila engkau merindu, sesungguhnya akulah yang merindu. Nah, itulah Allah. Karena sudah dekat. Nah, karena kita tahu, kita tidak paham, kita ingin mendekatkan diri lagi. Kemana lagi kita harus mendekatkan? Sekarang siapa yang bergerak jasad dengan af'alullah, bergerak rohani dengan fi'ilullah, gerik oleh fi'il, gerak oleh fa'al. Gerak gerik adalah miliknya Allah. Ila qataquruzu wa khadratun ilallah. Tidak mungkin suatu diri bisa bergerak tanpa aku yang menggerakkan. Ibarat kita sholat, kalau jasad ikut rohani itu benar, berarti kodrat Muhammad hidup dalam imam sholat. Tapi kalau jasad yang membawa rohani, ini orang mati, mayat jadi imam dalam sholat. Makanya sholat itu kembali secepatnya. Itulah yang kita khawatirkan. Tidak ada yang membawa kita beruku dan berakaat, hanya merasa ingin beruku dan berakaat. Nah ini, gerak tidak mungkin sebuah jasad bisa bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Inilah yang tidak ada yang akan kita ikuti dalam solat. Inilah yang membuat kita jauh kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Siapa itu? Hayya 'alal falah. Itu siapa yang ngikutin? Karena solat itu ikamati salah wa ifa'alus solat. Mendirikan solat beda dengan mengerjakan solat. Inilah belum menyatu zahir dan batin itu di dalam menghadap Allah dalam bukti hakikat. Insya Allah nanti kita akan belajar. Kita silakan dimusyawarahkan dengan Bu Nurbaidah supaya grup daripada Sulawesi ini bisa berjalan sebagai grup yang pertama di Sulawesi. Nanti akan semua Sulawesi lain akan bergabung ke dalam grup ini. Susunlah yang dengan baik. Nanti laporkan ke pusatnya, ke saya. Nanti kita akan atur bagaimana grup Sulawesi bisa berkibar dengan pengajian kita berdiri sendiri dan punya waktu sendiri. Dan semua keluh kesah di dalam jemaah itu akan kita tuntaskan semuanya. Baik, kira-kira Bu Amdia? Ya, kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamdia. Saya hampir nangis juga.
Nah, tadi Pak Rianto Yudhistira ngangkat tangan. Mau bertanya, Bapak? Silakan buka videonya dan audionya kalau mau bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Alhamdulillah. Silakan buka video. Perkenalkan, nama saya Rianto Yudhistira, selaku mungkin yang termuda di grup ini. Mohon izin bertanya, Buya, Bu Nur, dan teman-teman semua. Insyaallah. Silakan. Yang ingin saya pertanyakan, Buya, apakah berhak saya mohon izin untuk menjadi murid Buya walaupun lewat online? Insya Allah saya tidak ada siapa-siapanya. Kaji yang saya miliki titipan Allah untuk umat, pastilah bisa, kenapa tidak? Saya tidak punya kemampuan untuk berkuasa kepada kemampuan Allah. Kajian ini semua milik Allah, milik umat. Insya Allah saya berpegang teguh kepada niatnya. Hanya itu yang bisa saya pegang. Kalau kamu lari dari niat, maka niat itu yang membawa kajian itu lari dari kodratnya. Insya Allah ikutilah nanti jalan-jalan adabnya, baiatnya, insya Allah. Kenapa tidak? Selagi ada bayi yang meninggal, kamu belum termasuk orang yang muda. Iya. Nah, berarti Allah memperhitungkan semuanya. Ini termasuk kuat dibanding bayi baru lahir meninggal. Ya enggak? Nah, berarti sudah berurusan sama Allah, ya enggak? Nah, gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya. Pasang niat yang kuat. Nah, silakan. Mengenai tentang ruh, saya pernah dengar bahwasanya kita itu punya nama ruh. Pertanyaan saya, Buya, saya mau tahu siapa nama ruh saya sebenarnya. Nanti cari ustadz yang akan membacakan tahlilan, tanya ke dia siapa nama ruh yang meninggal itu. Bapak mau membacakan ruhnya apa dirinya? Tanyakan ke dia. Apakah memang ruh itu yang pulang kepada Allah, manusia pulang ke kubur? Apakah itu yang berasal dari Allah? Nah, ya. Jadi jangan kita menilai diri kita dalam prasangka akmaliyah. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ingat, yang diberi nyawa itu adalah jasad dengan ruh hamayyata. Tapi ruhani yang ditiupkan dari sirnya Allah, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali Allah mencintainya untuk kembali kepadanya. Itulah diri. Ruh bagi manusia adalah hayatnya Allah. Kajian-kajian begitu enggak usah dipahami, karena tidak ada ruh yang bertajali kepada Allah kecuali insanmu sendiri yang lenyap kembali menjadi Allah. Paham? Ya, jadi tidak ada ruh-ruhan ya. Ruh Allah itu hanya innama amruhu syai'an arada ayyakulallahu kun fayakun. Ruhnya Allah untuk menjadikan diri, tapi diri bukanlah dihijabkan sebagai ruh. Yang dikatakan ruh itu adalah sifat daripada penciptaan Allah dalam ayatnya rahmatan fil alamin. Tapi dalam kajian Rabbil Alamin, insya Allah kalau kita tahu mana yang diri yang datang daripada Allah, insya Allah itulah yang bisa menghadap Allah dalam solat, bukan sebuah ruh. Paham? Ruh itu banyak. Kalau ruh hamiyata itu ruh perintah Allah dalam jasad ada 9. Ada ruh ridofi, semuanya itu dikaji sama orang ahli marifat yang takut mati. Ya.
Jadi tidak usah diperpanjang riwayatmu dengan cerita-cerita yang menghabiskan usia. Lebih baik kamu merenung sesaat kepada Allah daripada kamu beramal 1000 hari. Nah, inilah bedanya bertuhan itu. Ya, insya Allah tolong belajar dengan baik nanti. Ya, mana diri yang datang daripada Allah dan mana diri yang akan kembali kepada Allah. Paham? Nah, Satu lagi Buya. ya, insyaallah. Apakah ada amalan atau langkah-langkah atau wirid-wirid atau apa sebagainya untuk istiqomah mencintai Allah dan Rasulnya serta Ya. menjadi manusia yang bermanfaat? Setelah ada ikatan batin kita nanti, ya, setelah ada kita ikatan batin dalam baiatullah nanti, insyaallah, ya. Nah, insyaallah. Paham? Izin nanya lagi Buya Silakan. tentang pembaiatan, kapan waktunya Buya? Grup ini aja belum terbentuk lagi, makanya saya hanya menunggu kabar 1 minggu. Kalau memang grup ini terbentuk, daftarnya sudah lengkap semua, baru nanti dilaporkan ke saya, baru saya resmikan grup ini untuk grup pengajian kita, ya. Sebagai grup pengajian khusus Sulawesi. Saya menunggu kabarnya nanti. Itu silakan dirundingkan dan dibicarakan sama Nurbaidah, ya. Itu Ya, saja. terima kasih. Saya akan mengunjungi grup ini nanti sesuai kesepakatan kita. Paham kira-kira? Nah, baik para jemaah sekalian, berhubung waktu kita untuk sudah masuk menuju grup belajar lain, tahap perkenalan, insya Allah kita sudah berkenalan, tetapi kedepannya nanti tolong benar-benar dicari murid yang betul-betul ingin belajar, dicari orang yang mau kawin itu yang dinikahkan. Artinya seperti itu, bukan kita menawarkan kepada orang yang tidak butuh Tuhan. Karena banyak orang yang terlena dalam agama tapi tidak butuh Tuhan. Nah, ini juga. Jadi tolong disiapkan murid-murid yang benar belajar. Karena grup ini disiapkan untuk belajar. Membuka rahasia Allah demi pertemuan dengan Allah. Paham? Nah, baik para jemaah sekalian dan moderator, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita karena grup daripada grup 1 sudah menunggu. Nanti setelah ada keputusan Sulawesi memiliki grup dengan jemaah yang benar tetap untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan perbanyak menonton YouTube-nya karena tanpa wawasan YouTube nanti agak mengkagetkan kalau kita kupas nanti. Tapi kalau sudah terbiasa menonton YouTube, untuk menuju ma'rifatullah itu nanti tidak susah untuk digenjot untuk lebih mendekatkan diri. Paham semuanya ya para jemaah sekalian? Ya, Bu Amdiah semuanya, Pak Marzuki Mahdis, Pak Ahmad Amji, Pak Jimu dan Anan, insyaallah ya, mudah-mudahan Allah ridhokan kita untuk belajar bersama-sama nanti. InsyaAllah. Baik para jemaah, untuk itu saya sampaikan di sini dulu. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Iya, insyaallah, sama-sama. Insyaallah. Assalamualaikum. Baik para hadirin, para pemirsa semuanya, itulah grup Sulawesi yang mengajukan diri untuk dibentuk grup di Sulawesi. Adapun untuk provinsi atau pulau lain yang ingin mengajukan khusus daripada wilayah masing-masing, khususnya pulau ya, pulau saja atau provinsi besar, silakan menghubungi nomor yang ada di YouTube Buya Pasaman Timur.
dan mempersiapkan jemaah yang siap untuk belajar, bukan hanya pendengar ceramah, karena kita adalah tolabul ilmi yang walazinna jahadu finna lahadiyahum subulana, yang benar-benar bersungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan tuntun dan kita bimbing dari seluruh pelosok negeri, tapi tetap dengan satu pulau. Kalau provinsi besar, tapi usahakan untuk bisa satu pulau, insya Allah. Umpamanya Sumatera, satu pulau, nanti bergabung saja. Sulawesi satu pulau, Kalimantan satu pulau, Bali dan Lombok NTT atau apa, nanti coba pulau provinsi yang besar-besar. Insya Allah nanti silakan didaftarkan. Kita akan upayakan untuk menjabah keberadaan di provinsi-provinsi lain. Tentunya dengan menghubungi nomor telepon yang ada di YouTube, insya Allah. Untuk grup Sulawesi, demikian malam ini sebagai silaturahmi awal. Bagaimanapun hasilnya nanti saya menunggu kabar dari Sulawesi untuk diadakan pengajian di grup Sulawesi. Baik para hadirin dan para jemaah semuanya dan para hamba Allah yang dirahmati Allah. Untuk demikian, untuk tayangan malam muzakarah ini dalam rangka mengenal salat lebih dekat dan mengenal diri lebih dekat. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.